Tidak ada dosa besar ya selama diikuti dengan istighfar. Ya, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa El-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu lagi dengan para asatidz El-Kalam yang insyaallah akan memberikan pencerahan jawaban dari pertanyaan jamaah. Hadir di redaksi kami pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas dosa-dosa kecil yang sering kita abaikan? Baik, insyaallah akan dijawab oleh asatidz kita. Fadhol Ustadz. di antara nikmat Allah SWT kepada kita adalah disediakannya yang namanya pintu-pintu ampunan, pintu-pintu maghfirah dari Allah SWT terhadap kesalahan-kesalahan, terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ampunan Allah selalu menunggu kita sepanjang malam terhadap dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari. Demikian juga ampunan Allah terbuka sepanjang hari untuk mengampuni dosa-dosa kita di waktu malam hari apabila kita mau mendatanginya. Itulah diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, makhluk tempat salah dan lupa. Masih ada kesempatan yang kedua kali ya, yaitu untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Berkaitan dengan pertanyaan tentang konsep dosa kecil ya. Dalam konsep dosa kecil Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jadi selama kita berhati-hati menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah dosa-dosa kecil yang kita lakukan otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan ya. Seyogyanya ya kita memiliki khosyah ya, memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan perbuatan dosa, meskipun dosa kecil ya, seolah-olah api itu sudah menyala-nyala di depan mata kita ya. Dan memang berbahaya ya meremehkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan, la kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al isror. Jadi tidak ada dosa besar ya selama diikuti dengan istighfar ya. Artinya ketika kita melakukan dosa-dosa besar harus bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak boleh kita meremehkan dosa-dosa kecil kemudian terus-menerus melakukannya, tidak segera bertaubat. Nah, ini akan menjadi tumpukan dosa kecil yang bisa menjadi gunung anakan ya dosa kita, sehingga menjadi dosa besar. Jadi intinya itu yang perlu diperhatikan terhadap dosa kecil. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni
dosa-dosa kecil kita selama kita bisa menjauhi dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa kecil itu akan berbahaya manakala yang pertama yaitu tadi dilakukan terus-menerus, tidak segera berhenti. Ya, yang kedua bagi seorang mukmin itu seharusnya ketika melakukan dosa kecil ya tidak boleh meremehkan ya. Apabila meremehkan maka akan menjadi dosa besar. Kemudian juga tidak boleh mujahirin ya. Tidak boleh menjadi orang yang mujahirin, yaitu yang bangga terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Selama seseorang membanggakan dosa-dosa itu maka sulit untuk diampuni, tidak akan diampuni. Kemudian yang keempat, dosa kecil itu juga bisa menjadi berbahaya bagi seorang yang menjadi tokoh masyarakat atau ustadz atau kiai, karena dia akan menjadi panutan. Nah, bahayanya apabila diikuti oleh pengikutnya ya, maka akan menjadi dosa MLM dosa kecil, sehingga jadi besar juga. Jadi itu intinya, prinsip dosa kecil itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni selama kita menahan diri dari dosa-dosa besar ya, dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus atau berbangga-bangga diri. Tadi sudah disampaikan, sudah sangat lengkap oleh Ustadz Parman. Ada pertanggungjawaban secara spiritual, dalam pengertian bagaimana seorang yang melakukan dosa kecil itu memohon ampun kepada Allah. Lalu juga ada namanya pertanggungjawaban secara sosial, bahwasanya meskipun insya Allah Allah mengampuni, tapi sebagai public figure atau panutan itu hendaknya sangat memperhatikan efeknya. Lalu ada juga pertanggungjawaban secara konseptual, yang mana perlu diingat, dosa kecil itu meskipun diampuni tapi jangan dilakukan terus-menerus. Jadi ada konsep bahwa meskipun diampuni tapi jangan diteruskan. Maka ada juga qaul yang sangat masyhur, tapi saya belum tahu, pertama yang mencetuskan, sangat populer di beberapa kitab, yaitu la tangzur ila sughri ma ausaita walakin unzur ila man ila azamati man ausaita. Jadi jangan dilihat dari kecilnya dosa itu, tapi adalah agungnya zat yang kita bermaksiat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilihat dari kecilnya dosa itu, tapi bahwasanya dosa kecil itu kita lakukan di hadapan yang maha agung, yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai tambahan juga, selain tadi ya pertanggungjawaban secara spiritual, kemudian secara sosial dan juga secara konseptual adalah berikutnya proses setelah seseorang melakukan internalisasi atau semacam perenungan diri, itu juga bagaimana agar dosa kecil itu kemudian selain juga terampuni, itu juga kemudian muncul sifat-sifat atau sikap-sikap perilaku yang positif. Dalam sebuah hadis Sahih Tirmizi disebutkan sangat populer ya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Susulilah dosa kecil itu atau kesalahan kecil itu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dalam syarah disebutkan bahwa in waqa'at fi sayyi'atin, apabila seseorang itu terjerumus kepada kesalahan atau dosa kecil, faf'al wara'aha hasanatan, maka hendaknya segera melaksanakan hal-hal yang baik. Min sholatin, berupa sholat, wa shadaqatin, sedekah, wasa irima yusofu bil hasanati, dan segala hal-hal yang mempunyai muatan kebaikan. Fa inna dzalika yarfa'u, karena dengan melakukan hal-hal yang baik tadi, doa kecil itu akan terhapus atau terangkat. Nah, jadi selain tadi ya proses internalisasi, perenungan diri, kemudian juga pemahaman tentang bahwa dosa kecil itu juga meskipun diampuni tapi hendaknya jangan dilakukan secara terus-menerus, apalagi kalau seorang public figure juga hendaknya demi menghapus dosa kecil itu secara sosial ya, itu juga diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Dengan demikian ibarat ban yang bocor itu selain ditambal
itu juga kemudian ban tersebut bisa memberikan hal yang baik, yaitu dengan melakukan kebajikan seperti sholat, sedekah, dan hal-hal yang baik lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, pemirsa Al-Kalam, yang pertama, jauhi dosa besar, kata Ustadz Farman. Kemudian ada beberapa catatan, jangan meremehkan, jangan melakukan terus-menerus, jangan bangga melakukan, dan lebih-lebih ketika menjadi seorang panutan yang akan diikuti oleh orang lain.